Ingat ketika kita menertawakan prediksi bahwa robot akan mengambil alih pekerjaan manusia, kita pikir itu masih 50 tahun lagi. Kita pikir AI hanya akan mengerjakan tugas membosankan seperti matematika atau input data. Sementara, pekerjaan kreatif dan fisik akan tetap aman. Tapi hari ini, di penghujung tahun 2025, kenyataan berbalik 180 derajat. Laporan terbaru dari Forum Economics Dunia menyebutkan bahwa pergeseran ini bukan lagi akan terjadi, tapi sedang terjadi. Jutaan lulusan baru bingung karena posisi entry level mereka hilang. Di video ini, kita tidak akan menebar ketakutan kosong. Kita akan bedah data dan fakta. 5 pekerjaan yang secara resmi mulai punah di tahun 2025 akibat ledakan AI dan robotik. Apakah pekerjaan kamu salah satunya? Simak sampai habis karena solusinya ada di akhir video. Sebelum masuk ke daftarnya, kita harus paham kenapa tahun 2025 jadi game changer. 3 tahun lalu, ChatGPT dan Midjourney hanyalah mainan baru yang seru. Tapi sekarang, mereka sudah terintegrasi ke dalam sistem operasi laptop dan HP kita. Ditambah lagi, harga robot humanoid turun drastis. Dulu harganya miliaran rupiah per unit. Sekarang, perusahaan besar bisa menyewanya dengan biaya lebih murah daripada gaji UMR tahunan karyawan di negara maju. Inilah yang memicu the great replacement atau pergantian besar-besaran di 5 sektor ini. Pekerjaan pertama yang masuk zona merah, penerjemah dokumen dan penulis konten tingkat dasar. Dulu, perusahaan butuh tim besar untuk menerjemahkan manual atau membuat deskripsi produk e-commerce. Sekarang, Google Translate dan AI model bahasa sudah sampai tingkat akurasi 99% untuk konteks bisnis sehari-hari. Di tahun 2025 ini, perangkat seperti Airbuds, penerjemah real-time, membuat hambatan bahasa nyaris hilang. Agensi pemasaran tidak lagi merekrut junior writer untuk menulis caption Instagram atau artikel blog standar. Satu editor senior dengan bantuan AI kini bisa melakukan pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh 10 orang junior. Jika skill kamu hanya bisa menulis rapi, itu tidak lagi cukup. Nomor 2, customer service dan telemarketer. Masih ingat betapa kesalnya kita bicara dengan robot penjawab telepon yang kaku? Tekan 1 untuk bahasa Inggris, itu masa lalu. AI di tahun 2025 sudah memiliki intonasi, emosi, bahkan bisa jadi untuk berpikir atau tertawa kecil agar terdengar manusiawi. Perusahaan besar memangkas 70% staf call center mereka di tahun ini. AI ini bisa melayani 10.000 pelanggan sekaligus, 24 jam non-stop, tanpa mengeluh, tanpa sakit, dan tanpa minta cuti. Sisi gelapnya, jutaan pekerjaan entry level bagi lulusan SMA atau sarjana baru di sektor jasa ini menghilang drastis. Ketiga, mari kita bicara sektor retail dan perbankan, kasir dan teller bank. Teknologi computer vision dan RFID yang semakin murah membuat konsep just walk out semakin umum di minimarket kota-kota besar. Tidak ada lagi antrian di kasir karena kasirnya memang tidak ada. Di bank, algoritma AI kini menyetujui atau menolak pinjaman kredit dengan hitungan detik berdasarkan data di ponsel kita. Tidak butuh lagi analisis kredit level pemula untuk memverifikasi dokumen secara manual. Peran manusia di bank kini hanya tersisa untuk nasabah prioritas atau kasus sengketa yang sangat rumit. Ini yang paling menyakitkan bagi para pekerja kreatif. Nomor 4, desainer grafis pemula dan ilustrator stok. Dulu butuh waktu jam untuk menggambar ilustrasi buku anak atau membuat logo UMKM. Di tahun 2025, klien bisa menggenerate sendiri gambar yang mereka mau dalam hitungan detik dengan biaya langganan aplikasi yang seharga 1 kali makan siang. Pasar untuk gambar stok atau desain generate hancur lebur. Yang bertahan hanyalah art director atau seniman dengan gaya yang sangat unik dan berkarakter, yang tidak bisa ditiru oleh algoritma. Jika kamu desainer yang hanya mengandalkan template, posisimu sedang diambil alih saat ini juga. Dan yang terakhir, yang sering dianggap aman karena butuh fisik, pekerja gudang, dan pabrik. Selama ini kita pikir robot itu kaku dan bodoh.
Tapi lihat apa yang terjadi di pabrik-pabrik mobil dan logistik tahun ini. Robot humanoid berkaki dua sudah mulai bekerja berdampingan dengan manusia. Mereka bisa menaiki tangga, berjongkok, dan memegang benda rapuh tanpa merumukannya. Mereka tidak butuh asuransi kesehatan, tidak butuh istirahat makan siang, dan bisa bekerja dalam gelap total untuk menghemat listrik pabrik. Pekerjaan blue collar yang repetitif kini berada di ujung tanduk. Hey, wake up! Ini terdengar menyeramkan, tapi sejarah membuktikan satu hal. Teknologi tidak menghilangkan pekerjaan. Teknologi mengubah pekerjaan. Ketika lampu jalan listrik ditemukan, pekerjaan penyulut lampu hilang. Tapi muncul profesi teknisi listrik. Di era 2025 ini, skill yang paling mahal bukanlah cara menghitung atau cara menggambar, tapi critical thinking, empati, dan complex problem solving. AI bisa membuatkanmu skripsi, tapi AI tidak bisa mempertanggungjawabkan isinya. AI bisa mendiagnosa penyakit, tapi pasien tetap butuh dokter manusia untuk rasa tenang dan empati. Jadi jangan berkompetisi melawan robot, tapi jadilah orang yang menggunakan robot tersebut. Menurut kalian, pekerjaan mana lagi yang akan hilang di tahun depan? Atau justru kalian sudah merasakan dampaknya di kantor? Tulis di kolom komentar, mari kita diskusi. Jangan lupa like dan subscribe untuk update fakta dunia lainnya yang bikin kamu lebih siap menghadapi masa depan. Saya dari Dunia Fakta, sampai jumpa di video berikutnya.